Para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Kekuatan Abadi untuk bagian yang ketujuh. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Feng Yin yang menemui Fu Chen di istana kemiliteran. Ternyata Gu Jin juga datang dan dari tadi sudah mengikuti Feng Yin untuk memastikan kecurigaannya terhadap Feng Yin yang seperti mirip dengan Ain. Lalu di saat Fu Chen sudah datang, ia pun langsung menolak ajakan Feng Yin yang memintanya menyelidiki asal dari energi orang yang sebelumnya menyerang Ayun di Gunung Ningyun. Karena itulah Feng Yin pun lalu bertarung melawan Fu Chen. Kemudian ia bersama Gu Jin pun kembali ke Gunung Ningyun yang langsung memakai pedang Fu Chen untuk menyelidiki asal energi kekuatan yang ada di sini untuk menemukan orang yang menyerang Ayun sebelumnya, karena orang itu berasal dari dunia peri namun memiliki kekuatan siluman. Dan pada akhirnya mereka pun tahu kalau yang menyerang Ayun sebelumnya adalah Fei Ming. Namun untuk memastikannya mereka harus terlebih dahulu mendapatkan bukti. Karena itulah mereka menggunakan pedang Fu Chen untuk membuktikan kebenarannya tersebut. Dan akhirnya kebusukan Feng Ming pun terbongkar yang membuatnya harus dihukum. Sehingga Feng Yin pun diberikan cincin oleh ibunya, yang artinya saat ini Feng Yin menjadi kaisar Phoenix Api yang baru. Setelahnya Gu Jin akhirnya berhasil menemukan Feng Yin dan mengenalinya sebagai Ain. Namun entah mengapa Feng Yin tidak ingin Gu Jin mendekatinya. Setelah itu Feng Yin pun pergi ke dunia manusia, tepatnya di Pondok Bunga Pir. Saat sudah bertemu Yan Suang yang merupakan sahabat lamanya ini, ia langsung membuka larangannya dengan memperlihatkan identitasnya yang merupakan Ain dan membuat Yan Suang sangat senang karena Ain yang hidup kembali. Bahkan Hong Yi yang baru datang juga tentu sangatlah senang melihat Ain yang kembali hidup dalam tubuh Phoenix ini. Di Pulau Wutong, terlihat Gu Jin yang ada di sini ditemui Xing Yi yang telah kembali dari dunia manusia. Dan setelah itu ia pun pergi ke Gunung Daze untuk memberikan penghormatan dalam mengenang Ain dan seluruh murid-murid yang dulu terbunuh. Lalu tak lama kemudian Feng Yin pun datang ke sana dengan memberitahukan identitasnya yang merupakan Ain, dan tentu hal ini membuat Xing Yi menjadi sangatlah senang. Hingga keesokan harinya di Istana Langit, terlihat acara ulang tahun Gu Jin pun akan segera berlangsung dan para tamu undangan juga sudah mulai berdatangan, yang kemudian Feng Yin dan Ayun pun datang ke sana sehingga mereka menjadi pusat perhatian karena cahaya kemasan khas dari Phoenix Api. Bahkan datang juga Hong Yi bersama dengan Lin Mo, yang ternyata kedatangan mereka untuk menyelidiki kembali tentang dunia siluman dan dunia peri, yang intinya mereka akan membuka kembali kasus tragedi 1000 tahun yang lalu yang menghilangkan Gunung Daze dan menimbulkan kekacauan di 3 dunia. Mereka pun yakin masih ada kultivator siluman selain Feng Ming yang masih berkeliaran di dunia peri. Namun rencana ini gagal karena mereka yang tidak memiliki bukti untuk mencari tahu siapa dalang di balik itu semua. Hingga keesokan harinya Feng Yin merundingkan tentang ini dengan Raja Lang yang mengatakan ada satu cara untuk menemukan kultivator siluman di dunia peri ini, yaitu dengan cahaya dewa. Namun cahaya dewa didapat tidaklah mudah karena harus ada pasangan peri dan siluman yang menikah. Baru cahaya dewa akan diberikan dari langit sebagai hadiahnya. Sepertinya Hong Yi dan Feng Yin lah yang nantinya akan berpura-pura menikah demi mendapatkan cahaya dewa tersebut. Di sisi itu Gu Jin yang mencari tahu alasan Feng Yin dan Hong Yi yang tiba-tiba mau menikah, pada akhirnya menemukan alasannya, yaitu untuk mendapatkan cahaya dewa untuk menemukan kultivator siluman di dunia peri.
Dengan segera ia pun menemui Feng Yin dan menanyakan kenapa Feng Yin yang lebih memilih berpura-pura menikah dengan Hong Yi demi cahaya dewa tersebut. 你们要在无头脑当登徒子，赶紧给我解！ Tepat pada malam sebelum hari upacara pernikahan di dunia siluman, terlihat Gu Jin yang datang ke sana dan mengajaknya minum sampai mabuk sebagai perayaan Hong Yi yang akan menikah. Walaupun pernikahan itu hanya berpura-pura saja, Hong Yi pun meminum sampai mabuk berat, yang padahal ini merupakan rencana Gu Jin agar besok Hong Yi telat di acara pernikahannya dan ia bisa menggantikannya. 你怎么越喝越清醒？ Hingga keesokan harinya di saat Yan Suang akan datang ke acara pernikahan, tiba-tiba mereka dikepung oleh beberapa peri yang sudah dikendalikan oleh energi siluman Wamo. Sementara itu di acara pernikahan, terlihat tamu undangan sudah mulai berdatangan dan kemudian upacara pernikahan pun dimulai. Feng Yin sebagai pengantin wanita sudah datang duluan, namun Hong Yi tidak kunjung datang sebagai pengantin prianya. Yang ternyata Hong Yi baru bangun dari mabuknya semalam, dan Hong Yi kaget setelah sadar kalau Gu Jin semalam sengaja mengerjainya. Saat di jalan menuju pernikahan, ia pun melihat Yan Suang yang sedang diserang oleh siluman. Tentu ia tidak tinggal diam dan langsung membantunya. Di acara pernikahan itu, karena Hong Yi yang tidak kunjung datang, Gu Jin pun langsung mengajukan diri menjadi pengantin pria menggantikan Hong Yi. Bahkan ia juga mengungkapkan cintanya pada Feng Yin di hadapan semua orang, yang ternyata tidak hanya pasangan siluman dan peri saja jika ingin mendapatkan cahaya dewa, melainkan pasangan setengah dewa dan peri pun bisa mendapatkan cahaya dewa tersebut. Sampai akhirnya Feng Yin pun menyetujuinya dan pernikahan pun dimulai. Kemudian Hong Yi yang telah selesai menyelamatkan Yan Suang, ia pun langsung datang ke acara pernikahan. Dan betapa sakit hatinya ia melihat Gu Jin yang merebut calon istrinya tersebut, walaupun ini hanyalah pernikahan palsu saja demi mendapatkan cahaya dewa. Terlihat Hong Yi yang masih marah karena Gu Jin yang mempermalukannya. Ia justru kembali teringat dengan senyuman Yan Suang. Lalu ia pun pergi ke klan Elang untuk menemuinya. Dan ternyata hari ini Yan Suang sedang dilantik menjadi raja baru klan Elang, menggantikan sang ayah. Hong Yi yang pada awalnya berniat mengucapkan selamat untuk Yan Suang yang sudah mau menjadi raja Elang, namun Yan Suang justru menyuruhnya pergi dari sini. Dan secara terang-terangan Yan Suang memutuskan hubungannya dengan Hong Yi yang dulunya merupakan sahabat dan sekarang hanya sebatas orang tidak dikenal. Kemudian Gu Jin menemui Feng Yin di klan Phoenix dan ia menunjukkan dengan cahaya dewanya, memperlihatkan Feng Ming yang dulunya dibunuh oleh kultivator siluman. Dan setelah diteliti gerakan kultivator siluman ini, mereka berdua pun menyadari kalau Wamo lah pelakunya, yang merupakan dalang kekacauan 3 dunia 1000 tahun yang lalu. Namun mereka tidak akan menangkapnya dulu karena harus diselidiki lebih lanjut. Diperlihatkannya Wamo yang sudah menghidupkan kembali Lan Feng dengan dipenuhi energi siluman, dan sepertinya ia akan terus terang dengan dirinya yang memang telah menjadi siluman pada 3 dunia. Mereka lalu menemui Hong Yi di dunia siluman. Tentu Hong Yi masih marah kepada Gu Jin yang sebelumnya merebut pernikahannya dengan Feng Yin. Beruntung Feng Yin bisa menenangkannya dan mereka berdua langsung meminta bantuan Hong Yi supaya mau memberikan beberapa helai bulu rubahnya untuk digunakan sebagai alat melewati kolam abadi yang kemungkinan terdapat senjata bulan ungu milik klan siluman. Hingga keesokan harinya mereka berdua pun pergi ke kolam abadi. Mereka lalu menggunakan bulu rubah Hong Yi dan jubah abadi untuk melewati kolam abadi ini. Hal ini pun mengingatkan Feng Yin saat dulu dirinya dan Gu Jin berada di penjara Juyun. Singkatnya, saat sudah berhasil menyeberangi air kolam abadi dan berada di pusatnya, mereka melihat ada penghalang gunung Niun yang dulu diambil King Lin justru berada di sini, yang menghubungkan langsung antara dunia peri dengan penjara Juyun. Namun Gu Jin pun menyadari kalau gerbang yang ada di sini tidaklah asli dan hanya ilusi, karena yang asli gerbang pembuka penjara Juyun berada di dunia manusia, dan mereka harus cepat menemukan lokasi tersebut sebelum Wamo berhasil duluan membuka penjara Juyun sepenuhnya dan membuat siluman Mingki keluar.
Wasu yang merasa kesal Feng Yin yang merupakan Ain hidup kembali, ia pun langsung menemui ayahnya dan memintanya agar ia bisa menjadi lebih kuat lagi dengan cara ia mempelajari teknik siluman dengan menyerap energi para peri. Sementara itu Gu Jin dan Feng Yin akhirnya menemukan lokasi tersebut dan di saat ada siluman yang menyerang, tiba-tiba Yan Xuang dan Hong Yi pun datang membantu mereka. 入迷仙君不惜入魔提升修为。 Dan untuk merapatkan kembali celah gerbang penjara Juyun, Gu Jin pun menggunakan pedang abadinya sehingga siluman Mingqi tidak akan bisa keluar lewat gerbang yang berada di dunia manusia ini. 毁便毁了吧，到了这个时。 Namun ternyata tanpa mereka sadari, masih ada satu gerbang penjara di dunia peri yang dapat membuat siluman ini keluar. 放心不下，走了。 Di sisi lain, Wasu yang termakan provokasi ayahnya dan sepertinya akan mengambil pil dalam ayun yang merupakan hewan hidrogel untuk menghidupkan kembali kekasihnya Lan Feng. Dan benar saja saat Yan Xuang baru sampai di Istana Langit, mereka langsung diserang Wasu yang berniat membunuh ayun demi mendapatkan pil dalamnya tersebut. Beruntungnya Hong Yi pun datang menyelamatkan mereka semua dari serangan. Dengan menyadari Yan Xuang sedang terluka sangatlah parah, Hong Yi pun lalu membawanya ke dunia siluman untuk diobati. Singkatnya setelah Yan Xuang sudah diobati, ia pun berniat kembali ke klan elangnya. Namun Hong Yi menahannya karena lukanya masih belum sembuh. Mereka lalu saling mengungkapkan perasaannya masing-masing. Namun itu sudah terlambat dan di saat Yan Xuang akan pergi, tiba-tiba ia pun jatuh pingsan. Lalu Lin Mo pun mengatakan kalau Yan Xuang ini terkena racun siluman mematikan dan telah merusak roh abadinya. Hong Yi yang tidak mau kehilangan Yan Xuang pun rela melakukan apapun, termasuk memotong satu ekornya untuk menghilangkan racun siluman tersebut. Hilangnya satu ekor rubah langka ekor 10 ini dapat dirasakan di seluruh penghuni dunia siluman. Meski banyak kehilangan kekuatan rohnya, Hong Yi pada akhirnya berhasil menyelamatkan nyawa Yan Xuang. Kemudian diperlihatkannya Wasu yang bersedih setelah jasad Lan Feng tidak bisa ia bangkitkan lagi dan menghilang sepenuhnya dari 3 dunia. Kesedihan Wasu ini kembali dimanfaatkan Wamo dengan memprovokasi khusus untuk balas dendam kepada Gu Jin dan kawan-kawan yang telah menggagalkannya membangkitkan Lan Feng, yaitu dengan berlatih menjadi siluman terkuat bila perlu menerobos ranah paling tinggi alias menjadi dewa siluman. Namun di saat Wasu sudah menelan pil dewa siluman peningkat kultivasi, tiba-tiba mereka mendengar Gu Jin dari arah luar yang menyuruh Wamo untuk bertarung dengannya. Kemudian Wamo pun menemui Gu Jin yang tentu Gu Jin pun langsung menyerangnya dan juga menangkapnya yang sudah berkhianat kepada dunia peri. Dan tiba-tiba petir pertanda kenaikan tingkatan kekuatan Wasu pun muncul, menandakan Wasu yang telah berhasil menjadi dewa siluman. Bahkan Gu Jin pun tidak berhasil menemukannya karena Wasu yang telah pergi bersembunyi. Di dalam penjara Juyun, siluman Mingqi sangatlah senang karena gerbang penjaranya yang sudah hampir sepenuhnya terbuka. Dengan ini ia pun akan bisa keluar. Tentu Suyan yang ada di sini tidak akan membiarkannya keluar dari sini karena dapat membahayakan 3 dunia. Oleh karena itulah jiwa Suyan yang berada di tubuh Raja Yoming diam-diam melepaskan diri untuk menyatu dengan separuh jiwanya yang berada di dalam penjara Juyun. Dan terlihat Suyan yang sekarang sudah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya yang ada di dunia Yoming. Ia pun melakukan hal ini demi bisa menahan gerbang penjara Juyun yang mau kebuka ini. Ternyata Suyan akan hilang kalau penjara Juyun terbuka. Di sisi itu, di Istana Langit, Xing Ye dibuat terkejut sekaligus senang karena ia yang melihat adanya Xian Shan yang hidup kembali. Meskipun begitu, Xian Shan lupa akan masa lalunya.
Dan dengan segera ia pun membawanya ke hadapan Gujin, yang membuat mereka semua ikut terkejut sekaligus senang. Karena dengan adanya Xiansan Gunung Daze akan bisa hidup kembali, mereka juga yakin kalau murid-murid Daze yang wafat 1000 tahun yang lalu telah hidup lagi. Yang pada akhirnya Xing Yi bersama Feng Yin pun mulai berhasil menemukan murid-murid Gunung Daze yang hidup lagi setelah 1000 tahun lamanya. Mereka menemukan murid-murid Gunung Daze di berbagai daerah di 3 dunia. Ternyata Gujin sudah lebih awal mengetahui tentang para murid Gunung Daze yang akan kembali hidup ini. Namun ia menyembunyikannya dari Xing Yi dan Feng Yin, yang tiba-tiba ia pun jatuh pingsan seakan tidak punya tenaga lagi. Sementara mereka berdua ini akhirnya menemukan semua para murid Gunung Daze yang hidup kembali termasuk Xiansu. Di sini Xiansu mengakui jika dirinya hidup kembali setelah dituntun jalannya oleh seorang dewa. Bahkan ia juga menggambar wajah dewa tersebut. Dan di saat itulah Feng Yin menemui Gujin yang tubuhnya sudah transparan, seakan mau menghilang dan sedang diobati oleh pedang abadi. Yang ternyata demi menghidupkan kembali para murid Gunung Daze 1000 tahun yang lalu, Gujin seorang diri menggunakan kekuatan 9 roh dewanya untuk menemukan para murid Gunung Daze dengan membantu mereka hidup kembali. Gujin yang harusnya masih bisa bertahan lebih lama karena masih ada 1 roh dewanya dari 10. Namun 1 roh terakhirnya itu juga sudah diberikan untuk menyelamatkan Ain di saat berada di alam penghakiman dunia Yaoming. Meskipun pada akhirnya Ain tidak selamat di waktu itu, namun Ain hidup kembali dalam wujud Feng Yin. Dan mungkin kekuatan Feng Yin yang setengah dewa ini juga berasal dari roh dewa Gujin. Singkatnya diperlihatkan Gujin yang tersadar kembali, ia pun akan membuka kembali Gunung Daze. Kemudian di sana Hong Chou pun memberitahukan rahasia alam dewa yang sebenarnya dilarang untuk ia bocorkan kepada siapapun. Namun demi Gujin, ia pun memberitahukan hal itu, yang mana untuk memulihkan roh Gujin maka mereka harus membuka kristal spiritual primus peninggalan dari dewa leluhur. Namun kristal spiritual primus berada di dalam penjara Juyun. Feng Yin yang mengetahui hal itu tanpa pikir panjang langsung datang ke kolam air abadi untuk masuk ke dalam penjara Juyun demi mendapatkan kristal spiritual primus untuk memulihkan roh Gujin. Namun di sini Gujin menahannya karena sangatlah berbahaya kalau Feng Yin masuk ke dalam penjara Juyun. Fujian dan pedang abadi juga menahannya pergi, sehingga Feng Yin pun tidak jadi pergi ke sana. Namun kemudian secara sembunyi-sembunyi, Feng Yin menidurkan Gujin memakai obat tidur, dan dirinya lalu pergi ke dunia Yaoming untuk bertanya kepada Suyan tentang kristal spiritual primus yang ada di dalam penjara Juyun. Namun betapa terkejutnya Feng Yin setelah ia diberitahu Batu Sanseng tentang Suyan yang sudah tidak ada di sini, karena separuh jiwanya yang ada di sini sudah menyatu dengan separuh jiwanya yang berada di dalam penjara Juyun. Sehingga Feng Yin pun menemui Raja Yaoming yang sedang sendirian ini. Lalu Feng Yin pun memberitahukan semua memori kenangan Raja Yaoming ini dengan saudara kembarnya yang hilang dari ingatannya. Dan pada akhirnya Raja Yaoming ini pun mengingat semua kenangannya tersebut. Dan dari buku milik Suyan, mereka juga mengetahui cara menyegel penjara Juyun, yaitu dengan menggunakan kekuatan dewa atau menggabungkan kekuatan kekacauan dari 3 dunia. Tak lama kemudian Gujin pun datang ke sana, dan ternyata ia juga sudah mengetahui akan rencana nekat Feng Yin yang mau menerobos penjara Juyun ini. Namun ia juga setuju dengan rencana Feng Yin untuk menyelamatkan Suyan dan juga mengambil kristal spiritual primus. Sementara di dunia siluman, diperlihatkannya Hong Yi bertarung dengan para siluman yang tidak setuju dengan dirinya yang menjadi kaisar siluman, yang tentunya karena saat ini kekuatannya sudah menurun yang hanya memiliki 9 ekor saja. Dan beruntungnya Yan Suang pun datang yang langsung membantunya.
Lalu tak lama kemudian Feng Yin dan Gu Jin pun datang ke sana meminta pelakat dunia siluman milik klan rubah untuk ia gabungkan dengan pelakat dunia Yoming dan dunia peri untuk menyegel penjara Joyun. 刚才看到你来， Di sisi lain terlihat Wasu yang telah menjadi dewa siluman pun terus meningkatkan kekuatannya. Di sini Wasu yang berniat menyamar menjadi orang lain untuk mengikuti kompetisi pemilihan Kaisar Langit untuk menguasai dunia peri. Di dalam penjara Joyun, terlihat Suyan yang kehabisan energi menutup celah-celah di gerbang penjara dibantu sang naga dan Bio yang juga ada di sini dengan menyalurkan energi mereka kepada Suyan. 我称几人吧。 Di sisi itu Feng Yin dan teman-teman menemui Feng Yuan untuk meminjam pelakat Kaisar Langit untuk digabungkan dengan pelakat Kaisar Siluman dan Yoming untuk menyegel penjara Joyun. Namun ternyata pelakat Kaisar Langit sudah tidak berada di tangan Feng Yun lagi dan sekarang berada di puncak kualifikasi Istana Langit. Sehingga jika mereka mau mendapatkannya, maka Feng Yin harus terlebih dahulu ikut kompetisi Kaisar Langit dan memenangkannya. 去九宫塔里拿到天机。 Singkatnya diperlihatkan di Istana Langit kompetisi pemilihan Kaisar Langit pun resmi dibuka. 能够闯过天关，拿到地玺。 Lalu diperlihatkan Feng Yin dan Wasu yang menyamar ini sudah berada di ujung menara penguji. Mereka tinggal mengambil pelakat Kaisar Langit yang ada di depan. Siapa yang mendapatkan pelakat tersebut, maka dialah yang berhak menduduki posisi Kaisar Langit. Wasu yang menyamar ini menyuruh Feng Yin untuk mengambil pelakat Kaisar Langit tersebut. Yang tiba-tiba Wasu pun menyerang dan beruntung Feng Yin sudah menyadarinya sehingga penyamaran Wasu pun sia-sia. Lalu mereka berdua pun keluar dari sana. Namun yang memegang pelakat Kaisar Langit adalah Wasu. 这些绝不能交。 Wasu yang pada awalnya sangatlah marah dan berambisi meratakan dunia peri, tiba-tiba dapat tenang setelah Feng Yin menasihatinya dengan memberitahukan tentang pelaku pembunuhan Lan Feng yang merupakan kultivator siluman. Dan kalau Wasu yang saat ini menjadi kultivator siluman, maka ia sama saja telah mengkhianati Lan Feng. Bahkan Hong Chao pun mengatakan kalau yang membunuh Lan Feng adalah Wamo yang merupakan ayahnya Wasu. Tentu hal ini membuat Wasu sangatlah terkejut dengan mengetahui kebenaran di balik kematian kekasihnya itu telah terungkap semua. Dan rasa kekecewaan itulah ia pun mundur bahkan bunuh diri bersama ayahnya setelah ia memberikan pelakat Kaisar Langit kepada Feng Yin. 可以为我放弃所有。 Namun tiba-tiba Mingqi yang merupakan siluman terkuat pun akhirnya berhasil keluar dari penjara Joyun. Di dalam pertarungan itu, mereka pun kewalahan melawannya. 封印片刻，休言。 Dan Gu Jin yang tidak ingin teman-temannya mati, ia pun menggunakan kekuatannya dengan menggabungkan teknik kekacauan tiga dunia yang masuk ke dalam tubuhnya tersebut. 不会。 Dan pada akhirnya, ia pun berhasil menaklukkan siluman Mingqi dengan mengembalikannya ke dalam penjara Joyun. Namun setelah pertarungan itu, ia pun ikut menghilang yang membuat mereka semua menjadi bersedih. 你留了与我沉沦，总是平等谁？ Setelah itu Feng Yin pun berusaha menerobos alam dewa untuk memohon kepada Dewi Sejati untuk mengembalikan Gu Jin. Namun Dewi Sejati yang merupakan ibunya Gu Jin itu tidak bisa melakukannya dengan memberitahukan mereka semua jika Gu Jin ingin dihidupkan kembali, maka mereka harus mendapatkan inti kekacauan. Sementara Suyan yang memohon kepada siluman Mingqi untuk membantunya dalam menghidupkan kembali Gu Jin yang merupakan dewa sejati yang saat ini telah musnah. Mingqi yang sebelumnya menolak karena Gu Jin merupakan musuhnya, namun ia juga merasa kasihan terhadapnya karena sudah membuat tiga dunia kembali damai. Walaupun ia merupakan siluman terkuat dan sangatlah jahat, yang ternyata ia pun memiliki hati yang baik. Oleh karena itu ia pun akan mengembalikan Suyan untuk menemui Feng Yin. 恢复了半神之力。
Suyan yang berhasil keluar dari penjara Juyun dan menemui Feng Yin di sana yang saat ini merupakan Kaisar Langit. Lalu Juyun pun mengatakan kalau ia akan mempertemukannya dengan siluman Minggi karena siluman Minggi lah satu-satunya yang memiliki kekuatan kekacauan yang mampu mengembalikan energi roh milik Gujin agar bisa hidup kembali. Namun dengan syarat siluman Minggi ingin keluar dari penjara Juyun ini, dan Feng Yin pun yang mendengarnya langsung menyetujuinya dengan mengajukan syarat kembali kalau Minggi tidak boleh mengacaukan ketiga dunia ini lagi. 本尊突然也有了兴趣。 Dengan menggunakan satu roh milik Gujin yang saat ini dimiliki oleh Feng Yin, ia pun langsung menggabungkannya dengan energi kekacauan. Namun semua ini membutuhkan waktu dan tidak tahu kapan Gujin akan kembali ke dunia ini. Yang pastinya suatu saat nanti, Gujin akan terlahir kembali dengan wujud dan ingatan yang utuh. 只要有拿回来的可能。 Dan singkatnya beberapa tahun kemudian, tiga dunia yang sudah damai dan terlihat Hong Yi pun menikahi Yan Suang yang langsung disaksikan oleh semua orang yang turut bahagia melihatnya. 二拜高堂，礼成。 Bahkan Feng Yin yang sudah lama menunggu kembalinya Gujin, pada akhirnya ia pun bisa bertemu kembali dengan pujaan hatinya tersebut. Dan mereka pun hidup bahagia menjalani kehidupan yang damai ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Seotong undur diri dan salam Sundaners.